Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebab kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini, oleh karena anugerah dan kasih Tuhan buat kita. Saya percaya, sekalipun kita masih ada di rumah-rumah, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan akan menyertai kita. Dan patut kita bersyukur terima kasih. Sampai pada saat ini, kekuatan, kesehatan masih Tuhan berikan buat kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia 17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauhi daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat, yang sentiasa memberikan kehidupan buat kami sampai pada saat ini. Kalau kami boleh ada pagi hari ini,
untuk mengikuti ibadah. Itu hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan buat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka dan kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita bersama, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari NKI nomor 301. Penuhilah dengan hadirat-Mu. Kita naikkan ayat yang pertama dan ketiga. Penuhilahkan hatiku dengan hadirat-Mu, kelak semua yang ku buatmu senang di mata-Mu. Roh Kudus jua terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Nap hidupku ku taruhkan di atas mezbah-Mu, baik diriku dan sambutlah sebagai adaku. Roh
Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kami senantiasa di dalam iman kami mengiring akan Engkau. Berkati juga hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan tuntunan kuat kuasa Roh yang kudus. Berkati kami sekaliannya juga untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 adalah ayat yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikian firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari firman Tuhan ini, yaitu Roh Kudus, penuntun pada kebenaran. Karena bulan ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehidupan setiap orang percaya harus dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini Rasul Paulus tegaskan kepada orang percaya harus hidup oleh Roh Kudus. Supaya tidak menuruti keinginan daging. Nah, dalam teks yang kita baca, Daud menyadari peran Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu sungguh besar. Setiap gerakan roh di dalam dirinya selalu menghasilkan kebenaran dan pencapaian yang luar biasa di dalam hidupnya. Juga, Raja Daud mengalami pertolongan yang ajaib dari Roh Kudus. Dan Daud juga tahu berbahayanya kehidupan yang dipimpin oleh keinginan daging. Karena itu dia pernah jatuh di dalam dosa keinginan daging. Makanya ada bagian teks firman Tuhan ini dia tuliskan karena dia sendiri mempunyai pengalaman pribadi mengikuti keinginan Roh Kudus atau mengikuti keinginan dagingnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari teks ini mari kita belajar apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus mengajar orang percaya melakukan kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini dia katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Jadi tentunya lewat pekerjaan Roh Kudus. Nah, pengajaran apa lagi yang Roh Kudus hendak kita terima? Tentunya pengajaran firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lain yang Roh Kudus mau bimbing kita, yaitu pengajaran dari firman Tuhan. Dan tidak sampai berhenti pada pengajaran. Dan tidak berhenti sampai jemaat Tuhan atau kita mendengar saja. Tetapi sampai kita melakukannya juga. Firman Tuhan katakan untuk mengampuni. Lalu Roh Kudus menuntun kita untuk mengampuni. Dia menggerakkan kita, ayo ampuni dia. Ayo doakan dia di dalam doamu. Mulai sekarang, jangan membenci firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Lalu kita mengampuni. Firman Tuhan katakan, kembalikan persepuluhan dan ujilah aku seperti dalam Maliaki 3 ayat 10. Berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan. Itu firman Tuhan katakan. Lalu kita dituntut oleh Roh Kudus untuk melakukan itu juga. Dan kita mungkin akan berpikir, wah, saya lakukan atau tidak ini? Kalau saya lakukan, dari perhitungan secara daging atau logika, ya berkurang 10% apa yang kita miliki. Tapi kalau kita lakukan, firman Tuhan katakan, ujilah aku. Jadi ini penting sekali juga. Roh Kudus membuat kita merenungkan, dan kita harus lakukan itu. Jadi Roh Kudus menuntun kita sampai pada melakukan firman Tuhan. Ada banyak lagi firman Tuhan yang kita dengar, dan Roh Kudus katakan, kamu lakukan ini. Jika kita belum melakukan itu, maka teguran dan firman Tuhan akan selalu diulangkan di hati kita. Diulangkan di hati kita oleh Roh Kudus. Ya, penting untuk melakukan itu. Nah, Daud mengalami ini, dan dia tuliskan itu di dalam Mazmur 143 yang kita baca ini. Agar kita bisa mengalaminya juga. Yang kedua, peran Roh Kudus itu. Dan kita tahu apa itu. Roh Kudus itu baik. Buah dari pekerjaan roh itu selalu baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini sungguh luar biasa. Semuanya baik. Itu adalah buah-buah roh. Jika kita masih dikuasai keinginan daging yang sebenarnya itu digerakkan oleh roh jahat, maka hidup kita cenderung menuju kepada hal-hal yang buruk. Amin. Ya pasti. Dan tidak menjadi berkat. Itu jelas. Karena di baliknya ada kuasa roh jahat. Kita bisa jadi orang yang negatif thinking. Pesimis. Kita iri hati. Kita keras kepala dan melawan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau jadi baik, mari kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Dia adalah roh yang baik. Yang ketiga, peran Roh Kudus bagi kita, yaitu menuntun kepada jalan yang rata. Firman Tuhan katakan, kiranya rohmu yang baik, itu tadi poin kedua, itu menuntun aku di jalan yang rata. Menuntun kepada jalan yang rata. Jalan yang rata di terjemahan lain adalah, kejujuran saya mengambil terjemahan dari Update King James Version. Dia katakan land of uprightness. Jadi artinya langkah hidup kita yang penuh kejujuran. Nah ini. Roh Kudus memang menuntun kepada kejujuran. Atau kata lainnya kebenaran. Bukan kebohongan. Jika dusta adalah kebiasaan kita, sekarang juga bertobatlah. Roh Kudus saat ini sedang menuntun Anda kepada hidup yang jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur di dalam keluarga. Jujur di dalam usaha dan pekerjaan. Di mana saja. Namun lebih dalam lagi Daud ini mengajar kita dari Mazmur yang kita bacakan ini adalah jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menutupi kelakuan buruk diri kita, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Inilah yang dimaksud Daud dalam Mazmurnya yang dia tuliskan ini. Bahwa kejujuran itu penting sekali. Roh Kudus menuntunnya pada hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Atau saya mau bisa katakan lebih dalam lagi, hidup kudus. Ya kalau jujur ini tidak ada yang tersembunyi, ya kan? Artinya terbuka. Kudus, benar adanya. Nah jika kita jujur di hadapan Tuhan yang kita tidak lihat ini, saya yakin kita pasti jujur di hadapan sesama juga. Dan Roh Kudus menuntun kita kepada hal seperti ini. Di
tempat yang rata, di jalan yang rata, di jalan kebenaran, kehidupan yang benar. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, karena Dia mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan. Dia itu juga roh yang baik, dan Dia juga menuntun kita pada jalan kebenaran. Minggu depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang pengajaran tentang Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu, bahwa Roh Kudus ini berperan sangat besar di dalam kehidupan kami. Dialah yang mengajar kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dialah yang membentuk kami menjadi lebih baik. Dialah yang menuntun kami kepada kehidupan yang benar. Berkati kami untuk senantiasa bisa menuruti pimpinan dan tuntunan daripada Roh yang kudus. Terima kasih ya Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari NKI nomor 296, Kasih Juru Selamat. Ku heran memandang Yesus, orang dari Nazaret, dan heran ku dikasihi, ku yang najis dan sesat. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Karena Dia berdoa, kehendak-Mu jadilah. Tangisannya karena aku, dan darah melelehlah. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Malaikat yang dari surga datang menghiburkannya. Malang sengsaranya tanggung, beban dosaku semua. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Segala dosa dan bebanku dijadikan miliknya. Dipikulnya ke Kalvari, kematiannya terhina. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat kekasih Kristus dimuliakan Tuhan, untuk semua pujian dan bahkan persembahan dan firman Tuhan yang telah
kita dengar pada hari ini. Tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Dan saya silakan seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan Allah kami yang agung, Allah yang telah naik ke sorga, yang telah menjadi imam besar bagi kami. Kami sungguh memuliakan Engkau, oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bagi kami seluruh jemaat-Mu, kami semua sampai hari ini dapat menikmati kekuatan dan bahkan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami juga sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk melaksanakan penyembahan kami pada hari ini. Hamba percaya bahwa semua pujian yang telah kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan pada hari ini. Hamba percaya bahwa Tuhan Yesus dimuliakan atasnya. Dan kami mohon, Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Biarlah hari-hari ke depan ini, kami semua dicondongkan hati kami oleh Allah untuk terus melayani Engkau lewat berkat-berkat yang kami peroleh. Dan keyakinan kami, persembahan ini menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan di jemaat Tuhan di GKI Tanjung Lapang ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami memuliakan Engkau atas berkat-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Percaya kami sungguh-sungguh kepada Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan 20 anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah berulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa, biarlah di dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu, mereka tetap ada pada hari-hari ke depan ini. Mereka dapat menjalani kehidupan mereka di dalam berkat-berkat yang daripada Allah. Dan kami juga bersyukur bersama dengan 2 keluarga yang juga berulang tahun pernikahan. Kami memuliakan Engkau atas pemeliharaan-Mu terhadap keluarga ini. Mohon Tuhan terus menolong dan memberkati mereka dalam perjalanan rumah tangga mereka. Mereka semakin saling mencintai satu dengan yang lain. Dan berkat Allah selalu menjadi bagian hidup mereka. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami ingat hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry yang mengalami luka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus jamah lukanya, sembuhkan dengan kuasa Allah. Tuhan dimuliakan atasnya. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang lain, yang sampai pada hari ini terus memerlukan pertolongan-Mu dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan terus menolong mereka, menjamah dan memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas jemaat-Mu saat ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa perlindungan Tuhan selalu ada bagi jemaat-Mu. Mereka dihindarkan dari sakit penyakit, bahkan dari tertularnya dengan virus corona ini. Kami mohon Tuhan terus menolong dan melindungi seluruh jemaat-Mu. Berkatilah semua pekerjaan mereka. Pertanian mereka Tuhan berkati. Peternakan Tuhan berkati. Usaha-usaha Tuhan memberkati. Mereka dapat menikmati sukacita oleh karena keberkatan yang daripada Allah. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah yang masih melaksanakan belajar mereka dari rumah. Tuhan tetap tolong, Tuhan beri hikmat, semangat bagi mereka untuk melaksanakan pendidikan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang juga bertugas dengan melayani anak-anak Tuhan, masyarakat yang mengalami sakit tertular dengan virus corona. Tuhan tolong mereka. Berkatilah, lindungi dengan kuasa Tuhan. Perjuangan mereka Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan juga pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan tolong, biarlah mereka juga dapat melaksanakan seluruh pelayanan dan kepemimpinan mereka di lembaga ini di dalam kemampuan dan perlindungan Tuhan. Negara kami, para pemimpin negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih dalam upaya untuk menghentikan atau memutus
mata rantai tertularnya masyarakat dengan penyakit COVID-19 ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan agar semua upaya dapat dilakukan di dalam anugerah Allah. Pemimpin-pemimpin kami dapat melakukannya di dalam kekuatan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami, 1 minggu ini Tuhan Engkau menolong kami semua. Biarlah kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau atas anugerah-Mu bagi kami sebagai jemaat-Mu. Terlebih untuk berkat rohani yang kami telah terima di dalam penyembahan kami pada hari ini. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Saat teduh selesai. Jemaat kekasih Kristus, demikianlah penyembahan kita hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan dan kami percaya bahwa jemaat Tuhan juga telah diberkati. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.